Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berhormati. Seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan segala nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap terlalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan kemarin kita telah membaca tentang muqaddimah dari Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, kemudian juga tentang Mabadi'ul Asyarah, yaitu tentang ta'rif atau pengenalan awal tentang kitab ini, ya, kemudian masuk pada definisi Al-Qur'an apa, kemudian surat itu apa, kemudian ayat itu apa. Kita sudah baca pada pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca tentang istilah di dalam tafsir dalam Al-Quran, yaitu Al-Makki wal Madani. Ikhtalafal ulama'u fil Makki wal Madani. Para ulama itu berselisih pendapat tentang istilah Makki atau Madani. Ala salasati aqwalin, paling tidak ada 3 pendapat di antara para ulama untuk mendefinisikan tentang istilah Makki dan Madani. Asyharuha, yang paling masyhur dari 3 pendapat tersebut, annal makkiyya ma nuzzila qabla al-hijrah. Bahwasannya istilah Makki, surat Makki itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Makki. Wal Madani ma nuzzila ba'daha. Yang namanya surat Al-Madani adalah surat atau ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah. Sawa'un nuzila bi Makkatal Mukarramah ambil Madinatil Munawwarah. Baik turunnya itu di Makkah, saat di Makkah, ataupun Nabi berada di Madinah. Tidak ada urusan. Yang penting pokoknya kalau waktunya itu setelah Nabi hijrah, namanya Madani. Nah, kalau Makki, pokoknya Nabi sebelum hijrah, namanya surat Al-Makki, gitu ya. Kalau Al-Makki sebelum hijrah, Al-Madani ba'dal hijrah. Baik saat sudah hijrah itu Nabi posisinya berada di Makkah ataupun posisinya berada di Madinah Al-Munawwarah. Amal fathi, baik sudah masa penaklukan, aw'ama hajjatil wada'i, atau pada saat musim haji. Dalam hal ini adalah haji wada. Fil hadari, baik Nabi dalam tidak bepergian, amfis safari, atau pada saat bepergian. Hadza wal ashahu fi ta'rifiha, ini adalah definisi tentang Makki Madani yang paling masyhur atau paling sahih. Hadza wal ashahu fi ta'rifihima, ini adalah yang paling sahih dari definisi tentang Makki dan Madani. Asani,
pendapat yang kedua adalah annal makkiyah, bahwasanya yang namanya surat Makki adalah manuzila bi Makkatal Mukarramah walau ba'dal hijrah. Adalah ayat atau surat yang turun di Makkah meskipun setelah hijrah. Makki. Di mana posisinya turun? Nah, Makki. Meskipun sudah hijrah. Wal madani ma nuzila bil Madinatil Munawwarah. Yang namanya madani pokoknya surat atau ayat dari Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah Munawwarah. Fa ma nazala fil asfar la yutlaqu alaihi makki wala madani. Oleh karenanya, karena ta'rif ini menunjukkan saat turunnya itu di lokasi mana, di Makkah apa di Madinah, maka otomatis ayat yang turun ketika bepergian tidak dikatakan bahwasanya ini makki ataupun madani. Bal yuqaulahu safari, tetapi diistilahkan pada ayat yang turun ketika dalam keadaan safar namanya ayat safari. As-salis, pendapat yang ketiga, annal makkiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah Mukarramah. Yang namanya Makki, pendapat yang ketiga ini adalah ayat yang turun sebagai khitab, titah untuk penduduk Makkah Mukarramah. Diistilahkan Makki. Wal madani, adapun istilah madani, ma waqa'a khitaban li ahli Madinatil Munawwarah. Ayat yang turun sebagai titah atau khitab untuk penduduk Madinah Al-Munawwarah. Alamatun lil Makki wal Madani, tanda-tanda bagi yang Makki dan Madani itu apa tandanya? Apakah ada tandanya? Wa qad dzakarul ulama ulil Makki wal Madani alamatin. Para ulama mengatakan bahwasannya Al-Makki ada surat Makkiyah atau Al-Madani atau ayat Al-Madaniyah, ini alamat, mempunyai tanda-tanda. Minha anna kulla suratin fiha ya ayuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah. Yang pertama, bahwasannya semua surat yang di dalam surat itu ada ya ayuhan nas. Orang yang selalu dapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2, para mujahid, para pejuang. 3, orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Bergerak, melangkah,
bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu-membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kemudian di dalamnya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu dalam surat tersebut. Maka fahiya makkiyah. Berarti itu surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Wa fi suratil Hajj ba'du ayatin fihi khilafun. Dalam surat Al-Hajj sebagian dari ayat-ayatnya terdapat khilaf di antara para ulama. Apakah tergolong Makki atau Madani? Wa minha anna kulla suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Tandanya di antaranya pokoknya ada surat kok di dalamnya itu ada kalla. Wah, ini makkiyah ini. Ada yang bilang begitu, tanda-tanda saja. Wa hiya anna kulla suratin fiha qissatu Adam alaihi salam wa iblis fahiya makkiyah siwa surah Al-Baqarah. Bahwasanya setiap surat yang di dalamnya ada cerita Adam dan iblis. Berarti makkiyah itu selain surat Al-Baqarah. Wa minha anna kulla suratin fiha dzikrul munafiqin fahiya madaniyah. Dan di antara juga termasuk tanda-tanda alamat Makki atau Madani bahwasanya setiap surat yang di situ menyebutkan orang-orang munafik maka itu adalah surat Madaniyah. Siwa suratil Ankabut selain surat Al-Ankabut. Wa minha anna kulla suratin dzakara fiha al-hudud wal faraid fahiya madaniyah. Bahwasanya setiap surat yang menyebut di dalam surat tersebut had, hudud, hukum-hukum, yaitu hudud itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan
potong tangan, yang dari kaitan dengan qisas dan lain sebagainya. Awal faraid dan kewajiban-kewajiban, maka itu adalah surat Madaniyah. Wa kulla suratin dzakara fiha al-qurun al-madiyah fa hiya makkiyah. Wa kulla suratin wa kulla suratin, tiap surat dzukira fiha, yang disebut di dalam surat itu al-qurunul madiyah, yaitu kisah-kisah yang terdahulu, generasi-generasi terdahulu, maka itu adalah surat Makkiyah. Faidatun, ada catatan. Di sini disebutkan nuzilat bil Madinatil Munawwarah tis'un wa ishruna surah. Diturunkan di Madinah Munawwarah ada 29 surat. Yaitu surat apa saja? Al-Baqarah, wa Alu Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Wal-Anfal, Wat-Taubah, Wal-Ra'd, Wal-Hajj, Wal-Nur, Wal-Ahzab, Muhammad, surat Muhammad, Wal-Fatah, Wal-Hujurat, Wal-Hadid, Wal-Mujadilah, Wal-Hasyr, Wal-Mumtahanah, ya As-Saff, Wal-Jum'ah, surat Jumat, Wal-Munafiqun, At-Taghabun, surat Taghabun, Wat-Talaq, Wat-Tahrim, Wal-Qiyamah, Wal-Zalzalah, Wal-Qadar, Wal-Nasr, Wal-Mu'awwidhatan. Ini nanti nama-nama surat yang madani. Jadi surat yang turun di Madinah namanya surat Al-Madani, ada 29 surat. Wa baqi suwar nazala bi Makkah. Dan surat selain tadi yaitu turunnya di Makkah. Wa wa khamsuna samanuna surah, yaitu jumlahnya adalah 85 surat. Itsuwarul Quran kulluha mi'atun wa arba'a asyra. Karena semuanya surat-surat dalam Al-Quran jumlahnya 114 surat. 114 dikurangi 29, maka jumlahnya adalah 85 surat. Ini diantaranya. Kemudian tadi disebut juga tentang ada istilah ayat atau surat Al-Hadari was-Safari. Abu ya di sini menyebutkan bahwasannya bab tersendiri tentang Al-Hadari was-Safari. Wal-Hadari, yang namanya surat Al-Hadari, ma nazala bil hadar atau ma nuzila bil hadar. Surat yang turun atau diturunkan pada saat tidak bepergian. Was-Safari ma nazala fis safar atau ma nuzila fis safar. Yang namanya safari adalah ayat yang diturunkan ketika dalam bepergian. Jadi ada tersendiri, ada istilahnya. Oh, kalau dalam Nabi SAW saat di Makkah berarti namanya Al-Hadari. Pada saat Nabi SAW ketika bepergian, baik ketika bepergiannya itu Nabi posisinya berada di Makkah, ya, ataupun di mana saja, itu namanya as-safari. Jadi yang namanya safari adalah surat atau ayat yang diturunkan ketika dalam bepergian. Wa ammas safari falahu amtilah. Adapun yang safari itu mempunyai beberapa contoh. Minha diantaranya adalah ayatut tayamumi fi suratil Maidah. Itu adalah ayat tayamum yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Awalnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak salat, maka seterusnya al-ayata sampai seterusnya ayat. Fa inna nazalat bi mahallin yusamma bidzatil jaish.
Sesungguhnya ayat tayamum tadi turun di suatu tempat yang dinamakan dengan Dzatul Jaish. Wa ya wara'a Dzul Hulaifa. Dzatul Jaish itu di mana? Itu di belakang Dzul Hulaifa. Wa qila bil Baida. Ada yang menyebutkan itu bukan di Dzatul Jaish tapi di daerah namanya Al Baida. Wa ya tali Dzul Hulaifa bil qurbi minal Madinati min tariqi Makkah. Yang namanya Baida adalah yang setelah Dzul Hulaifah yang lebih dekat di Madinah min tariqi Mekah dari arah Mekah, dari jalan arah Mekah. Ya, kalau dari Mekah kemudian Dzul Hulaifah baru nanti Baida namanya. Orang yang mendapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2. Para mujahid, para pejuang. 3. Orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia.
Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Ini ayat tayamum itu ada mengatakan turun di Dhatil Jaish ataupun turun di Al-Baida. Berarti bukan di Madinah, ya. Nabi SAW bukan saat beliau bermukim di Madinah, berarti saat keluar, saat safar. Wa minha, dan diantaranya contoh-contoh dari As-Safari adalah suratul Fatah. Surat Al-Fatah. Nazalat fi sya'nil Hudaybiyah. Surat Fatah itu turun pada perkara Hudaybiyah. Fi Qura'il Ghamim. Ada suatu tempat namanya Qura'il Ghamim. Wadin bainahu wa bainal Madinati inamailan. Adalah sebuah wadi. Wadi itu lembah. Wadi itu kalau istilah wadi adalah antara gunung dengan gunung. Di sini nih kemudian ada pasir, ada tanah. Nah, tanah di antara dua gunung ini subur biasanya, dan itu istilahnya wadi. Kenapa? Air turun di tengah, ya, kemudian daerahnya subur. Itu namanya istilahnya wadi. Ada wadi namanya Qura'ul Ghamim, yaitu yang berada antara wadi tersebut dengan Madinah, kira-kira jaraknya 170 mil. Wa baina Makkah nahwa 30 mailan. Kalau antara Qura' Ghamim dan antara Qura' Ghamim dan Makkah itu kira-kira 30 mil. Wa min Usfana ilaihi salasata amyalin. Kalau dari Usfan menuju ke Qura' Ghamim yaitu cuman 3 mil saja. Ini yang mengatakan bahwasannya surat Al-Fatah itu adalah surat Safari. Wa amsilatul hadari, adapun contoh dari Al-Hadari katsiratun, sangat banyak sekali likaunihi al-asl, karena pada dasarnya ada ayat-ayat itu adalah Al-Hadari saat Rasulullah SAW berada di Madinah, tidak kemana-mana. Fala yahtaju ila tamtsilin liwuduhi, maka tidak butuh lagi pada contoh-contoh karena sudah jelas. Ada istilah lagi untuk menamai surat itu adalah al-laili wan nahari was-sofi wasyita'i. Kalau tadi tentang lokasi saat hadar, apa saat safar. Nah, ini ada waktunya, malam apa siang, ya, kemudian waktu panas atau waktu semi atau waktu dingin, syita. Wa yanqasimu aidan bi'tibari zamani ila lailiyyin wa naharin. Kemudian dibagi juga di dalam pembagian tentang apa yang turun di Al-Qur'an yang diturunkan itu dibagi menjadi laili, nahari, soifi, syita'i menurut waktunya, menurut waktu, dari sudut pandang waktunya. Bisa malam, apakah termasuk surat siang, apakah termasuk surat pada musim panas, apakah termasuk ayat pada musim dingin. Wa amsilatun nahari katsiratun. Contoh dari ayat-ayat yang siang, katsiratun sangat banyak sekali, li'annahu al-asl, karena itulah yang asal. Wa ammal lailu, adapun surat yang turun pada waktu malam atau ayat yang turun pada waktu malam. Famin ansilati, termasuk contoh-contohnya adalah ayatu tahwilil qiblat, adalah ayat tahwil qiblat, ayat yang menjelaskan tentang perubahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini turunnya pada waktu malam.
Wa min amsilati shayfi, termasuk contoh dari ayat-ayat shayfi, ayat-ayat yang musim panas. Ayatul kalalah adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum waris, yaitu kalalah. Wa ya qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang-orang itu Muhammad minta fatwa padamu, bilang Allah memberikan fatwa pada kalian tentang masalah kalalah. Ila akhirnya, sampai akhir ayat. Ayat kalalah ini termasuk contoh dari ayat as-shayfi, ya, termasuk ayat as-shayfiyah atau ayat yang turun pada waktu musim panas. Ayat yang diturunkan pada waktu musim panas. Wasammahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatis shayf. Dan Nabi sendiri menamai ayat tadi dengan nama ayat shayf. Kama sabata fi sahih Muslim, seperti hanya yang telah sabit di dalam kitab Sahih Muslim. An Umar radhiyallahu anhu, yang dijelaskan oleh sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya. Wa min amsilati syita'i qauluhu ta'ala, dan termasuk contoh-contoh dari ayat musim dingin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki ila qouli ta'ala wa rizqun karim. Termasuk surat-surat atau ayat yang syita'i, ya, surat atau ayat asy-syita'i yang turun pada waktu musim dingin adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan fi suratin Nur, dalam surat Nur, yaitu ayat antara ayat 11 sampai 26, yaitu mulai innal ladzina ja'u bil ifki sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa rizqun karim. Fa fi sahih, maka disebutkan di dalam kitab Sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, annaha, bahwasannya ayat tadi, ya, idzal innal ladzina ja'u bil ifki sampai wa rizqun karim, nazalat fi yaumi syatin, nazalat turun pada waktu musim dingin. Ini contoh-contoh istilah-istilah yang ada di dalam kitab tafsir. Dengan mengetahui beberapa contoh ini, insya Allah akan menambah khazanah di dalam pengetahuan kita tentang ilmu tafsir. Sehingga begitu disebutkan istilah, oh ini ayat hadari, berarti Nabi posisinya berada di Madinah. Nah, ini ayat safari, di mana? Ya, bisa di Zatil Jaz, bisa di Baida, ya, atau bisa di selain itu. Atau juga ketika menyebutkan para mufassir, ini surat Al-Laili, ini surat An-Nahari, ini surat As-Sayfi, ini ayat Asy-Syita'i, maka kita sudah tahu tentang istilah-istilah yang semacam itu. Awwalu ma nazala, ikhtalafa fi awwali ma nazala minal Qur'an ala aqwalin. Orang yang mendapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2, para mujahid, para pejuang. 3, orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya
setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub ilallah dan kajian hadis nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Tentang pertama kali ayat yang turun adalah para ulama itu terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf tentang apa sih ayat pertama atau surat pertama yang turun, ayat-ayat yang berturun dari Al-Quran itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat. Ahaduha, yang pertama dari pendapat tersebut adalah wa huwa as-sahih. Adalah as-sahih. Yang paling sahih adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diantaranya adalah yang paling sahih, wa huwa as-sahih. Yang pertama kali adalah surat Al-Alaq, yaitu hanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadza tsabitun fi sahihain wa ghairihima. Ini sudah dijelaskan secara kuat, yaitu valid di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, dan selain kitab Bukhari Muslim menjelaskan bahwasanya pertama kali yang turun itu adalah Iqra, ya, sampai Allamal insana ma lam ya'lam. Fa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya, annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwasannya beliau pernah mengatakan, pertama kali yang diawali, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, artinya wahyu yang pertama kali itu adalah ru'ya salihah, adalah mimpi yang benar, mimpi yang salihah, fin naum, pada saat tidur. Fakana la yara ru'ya, beliau dikatakan fakana la yara ru'yan, beliau tidak melihat mimpi illa ja'at misla falaqis subah, kecuali datang seperti cahaya yang jelas pada waktu subuh. Artinya sangat gamblang sekali. Mimpi itu sangat jelas sekali. Ini pertama kali wahyu yang turun itu modelnya begitu. Menurut Siti Aisyah.
Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah SAW dijadikan senang untuk menyendiri, menyepi Rasulullah SAW. Wa kana yakhlu bi ghairi hira'in. Beliau menyendiri di Gua Hira. Setelah itu beliau senang hatinya itu untuk menyendiri. Nah, menyendirinya di Gua Hira. Fayatahannasu fihi. Di sanalah beliau beribadah. Wa huwa at-ta'abbud. Tahannus itu apa? Ta'abbud, beribadah. Al-layaliya dhawatal adad, pada malam-malam yang mempunyai bilangan, beberapa malam di sana. Qabla ayyan zi'a ila ahli, sebelum kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwada lidzalik, dan mengambil lagi bekal lagi untuk beribadah di Gua Hira itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian Rasul SAW kembali ke Siti Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, kemudian mengambil bekal lagi ya seperti limithliha, seperti sepadannya, seperti yang telah lalu-lalu. Ini diriwayatkan demikian. Hatta ja'al haq fi ghairi hira'in, sehingga datanglah hak di Gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datanglah pada beliau malaikat. Faqala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, Iqra, bacalah Muhammad. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, Qultu ma ana biqari, aku bilang, ya, ma ana biqari, saya gak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil jahad. Kemudian malaikat tersebut merangkulku, menegapku, sampai saya ini terasa sangat capek sekali karena didekap oleh malaikat. Tsumma arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskanku lagi. Faqala iqra, kemudian malaikat tersebut mengatakan lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari, jawabannya sama, ya, ma ana biqari, aku tidak tahu apa yang saya baca. Ma ana biqari, atau maknanya saya tidak bisa baca. Atau tanya Nabi, apa yang saya baca? Bisa saja. Fa akhadhani, kemudian fa ghattani atsaniyah hatta balagha minal jahd, kemudian mengambilku, Nabi dipegang, kemudian Nabi dipeluk lagi, ditutupi ya pada kali yang kedua, sampai beliau merasa capek sekali, ya, merasa capek. Tsumma arsalani, kemudian malaikat itu melepaskanku lagi. Faqala iqra, kemudian bilang lagi iqra. Qultu ma ana biqari, apa yang saya baca? Fa akhadhani fa ghattani tsalisah, kemudian merangkul lagi, yang kemudian menegapku lagi, ya. Tsumma arsalani, kemudian ia melepaskanku lagi. Faqala, baru malaikat tersebut mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Malaikat tersebut menjelaskan, ya, untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Wa fi ba'd riwayat, di dalam sebagian riwayat hadis yang lain, bacanya malaikat itu hatta balagha ma lam ya'lam. Ya, sampai hatta balagha ma lam ya'lam. Sampai ayat ma lam ya'lam, yaitu setelah Iqra wa rabbukal akram. Bukan itu saja, tapi alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2. Para mujahid, para pejuang. 3. Orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Ada dua riwayat, dua versi. Dari Siti Aisyah mengatakan sampai Iqra wa rabbukal akram. Ada riwayat-riwayat lagi yang mengatakan sampai kepada yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini awal pertama kali yaitu surat ataupun ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, menurut pendapat yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Faqad rawa syaikhan an Abi Salamah ibni Abdurrahman, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Jabir bin Abdillah, aku pernah tanya pada Jabir bin Abdillah, ayyul Qur'ani unzila qablu, Quran surat apa yang diturunkan sebelumnya? Qala ya ayyuhal muddatsir. Jadi aku pernah tanya pada Jabir bin Abdullah, sebelumnya itu, sebelum ayat Iqra itu apa yang turun? Qala ya ayyuhal muddatsir. Yang pertama itu ya ayyuhal muddatsir. Qultu awa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awa iqra bismi rabbik. Apakah bukankah yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbik? Qala. Jabir jawab, uhaditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah SAW. Aku beritahu kamu itu, ya, aku beritahu kalian apa yang telah diceritakan pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni jawartu bi Hira. Sesungguhnya aku pernah jiwar, yaitu menyepi di sana di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku menyelesaikan untuk beribadah, menyendiri di sana, nazaltu, aku turun. Fastabtantu, kemudian fastabtantu alwadiya, kemudian aku masuk di lembah. Fanazartu amami wa khalfi, kemudian aku lihat ke depan, di belakangku. Wa an yamini wa shimali, dan aku melihat sebelah kanan dan kiriku. Tsumma nazartu ila sama, kemudian aku melihat di langit. Fa idza huwa yakni Jibril, kemudian tak tahu dia, yaitu Jibril. Fa akhadatni rajfah, maka aku membuat diriku gemetar. Fa ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi Khadijah. Fa amarathum, kemudian Khadijah menyuruh pada mereka, fadassaruni, kemudian mereka menyelimutiku. Fa anzalallahu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka turunlah ayat wahai ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Baru ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini kabar dari Rasulullah SAW dan disebutkan secara valid di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lakinnal ulama'a ajabu, tetapi para ulama kemudian menjawab an hadza ta'arudi bi ajwibah, dari paradok ini. Oh, ada yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu juga disebutkan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Disebutkan juga enggak, yang turun itu pertama kali adalah ya al-mudatsir menurut riwayat Jabir, dan Jabir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritanya begitu. Bagaimana ini? Ya, terjadi dua pendapat. Maka para ulama menjawab, mengatakan asyharuha, yang paling masyhur dari riwayat ataupun jawaban dari para ulama itu adalah annal murada bil awaliyah fi hadis Jabir, bahwasannya yang dimaksud dengan awal pada hadis Jabir adalah awaliyah makhsusah, adalah awal yang khusus,
Wahiyya awwaliyatul amri bil indar. Apa yang maksudnya awal khusus itu adalah termasuk ayat yang pertama kali turun untuk indar, untuk memberikan peringatan, perintah untuk memberikan peringatan. Ai awwaluma nazalah atau nuzilal risalah, yaitu pertama kali ayat yang diturunkan untuk ar-risalah sebagai rasul, sebagai utusan, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Wa awwalu ma nuzila lin nubuwah, adapun yang pertama kali surat yang turun untuk kenabian adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa hadza jawabun sadid jayyidun sadid. Ini adalah jawaban yang saya kira paling lurus. Jadi bisa mengkompromikan antara dua riwayat yang semuanya saling valid. Maka harus dikompromikan, yaitu kalau surat atau ayat yang pertama kali turun untuk kenabian adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi untuk rusul ataupun ar-risalah itu adalah ya ayyuhal muddatsir. Ini jawaban kompromi dari para ulama. Wa ajaba ba'duhum, sebagian mengatakan bi anna murada Jabir anna suratal muddatsir awwalu suratin nazalat kamila. Sebagian para ahli tafsir atau ahli ulumul Quran mereka mengatakan bahwasanya dimaksud dari hadis Jabir adalah pertama kali surat yang turun secara sempurna itu adalah ya ayyuhal muddatsir. Wa hadza la yu'aridu, dan ini tidak menutup kemungkinan, tidak berlawanan anna Iqra, bahwasanya Iqra awwalu ma nazala mutlaqan, bahwasanya Iqra itu adalah pertama kali ayat yang turun secara mutlak. Pertama kali memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Li'annaha lam tunzal kulluha. Kenapa? Karena Iqra tidak turun secara sempurna, hanya ayat-ayat tadi. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 5 ayat tadi. Bal nazala minha sodruha, tetapi yang turun adalah awalnya saja. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya anna awwalama nazala al-Fatihatu. Bahwasanya pertama kali surat yang turun adalah surat Al-Fatihah. Ini pendapat ketiga. Al-qaulu rabi, ada pendapat lagi, anna awwalama nazala bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali ayat yang turun adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa hunak aqwalun ukhra, dan di sana masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain fi awalima nazala, pada ayat apa sih yang pertama kali turun. Wa kullu dzalika la yathbutu min hadits sanad, tetapi semuanya tidak ada yang kuat dari sisi sanadnya. Wa in sahha, seumpama sanad sama benar itu, fa yuta'awwalu bi anna makna awwalima nazala ala hadfi min, bahwasanya bisa ditafsiri bahwasanya arti dari pertama kali ayat ataupun surat yang turun itu pakai min, sebagian dari ayat-ayat yang pertama kali turun. Min awwalima nazal, yaitu maksudnya sebagian dari ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun. Inilah baik Fatihah ataupun Bismillah ataupun yang lain, tapi secara mutlak yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk risalah atau untuk surat yang sempurna adalah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan sampai seterusnya. Ini diantaranya. Kemudian para ulama ada yang turun secara khusus, disebutkan di dalam bab sendiri namanya awail makhsusah, yang turun secara awal-awal ayat yang turun secara khusus. Yang pertama adalah awwaluma nazala bi Makkah. Pertama kali ayat atau ayat atau surat yang pertama kali turun di Makkah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama kali turun di Makkah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awwaluma nazala bil Madinati surat Al-Baqarah. Pertama kali surat yang turun di Madinah apa? Surat Al-Baqarah.
Waqila, ada pendapat bukan Baqarah, wailul lil mutaffifin. Yang ketiga, awwalu ma nazala fil qital, pertama kali wahyu yang turun dalam masalah peperangan. Apa? Yaitu ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kemudian awal ma khususah lagi, awwalu ma nuzila fi sya'nil khamar. Pertama kali wahyu yang turun pada perkara khamar apa? Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya pada Muhammad tentang khamar wal maisir dan judi. Ya, ini pertama kali yang pertama kali turun dalam masalah khamar. Awalu suratin unzilat fiha sajda. Pertama kali surat yang di dalamnya ada sujudnya apa? An-Najm. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari. Kemudian awaluma nuzila fil at'imah. Pertama kali wahyu yang turun di dalam masalah makanan. Di Makkah yang saat berada di Makkah adalah firman Allah, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Wabil Madinah. Nah, kalau di Madinah apa? Innama hurrima alaikumul maitah. Ya, ini awail ma'khusah. Ini disebutkan oleh para ulama demi untuk menambah khazanah kita nantinya saat kita membaca Al-Qur'an, ya melewati ayat-ayat tersebut kita tahu mana yang makki, mana yang madani, mana yang hadari, mana yang safari, mana yang soifi, mana yang syita'i. Ya, kemudian kita tahu, oh ini pertama kali secara mutlak, oh ini pertama kali yang secara utuh di dalam satu surat, oh ini pertama kali yang turun di Makkah dan lain sebagainya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan semoga kita termasuk ahlu Al-Quran dan semuanya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bersiap berkumpul bersama beliau di surga Jannatin Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Dapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2. Para mujahid, para pejuang. 3. Orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-amjad. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala alayya. Rabbi zidni ilma wassi'li fi rizki. Fihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صارنا قوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah wa ta'awiyah wa laki Sadatul adarisah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah masih bersama takrid pengantar dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ila an qala wa fil babis tsani minal kitabi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil babis tsani minal kitabi fannada maza'ima ulaika alladhina yarmuna bil kufri zuran man ya'rifuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadrahu wa yamla'u qulubahum hubbahu fayu'azzimunahu wa yuwaqqirunahu ghayra dhakirina anna Allaha 'azzamahu wa rafa'a dhikrahu wa alzama ummatahu al-adaba ma'ahu bi ayatin minal Qur'anil Karim tutla wa nata'abbadu bi tilawatiha fa fadluhu wa maqamuhu wa jahuhu 'inda rabbih baqin la shakka fihi 'inda ahli al-imani hayyan aw ba'da an lahiqa bi rabbih thumma yatahatdathu 'an at-tasawwuf wa annahu al-ufuqul a'la lil fikrati al-islamiyyati wal wajhu al-musharraqu li adabi dinina wa kamaliyatihi wa annahu bari'un min al-khurafati wal abatili wat dajali wa anna aqtab at-tasawwufi qad tahaddathu 'an ash-shari'ati al-islamiyyati bima yu'akkidu iltizamahum al-kamil بكل ما جاءت به في عبادتهم ومعاملتهم في كل أمرهم وعن التوسل وأنه أحد طرق الدعاء. Naam. Selanjutnya beliau mengomentari tentang bab kedua dari kitab Mafahim wa fil babis tsani minal kitabi fannada. Fannada menyangkal Abuya mazaima ula'il ladzina yarmuna bil kufri, orang yang punya persangkaan dengan cara mengkafirkan orang lain, yaitu siapa mereka man ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengetahui hak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafirkan. Adalah orang yang dikafirkan ini adalah orang-orang yang wa yamla'u qulubahum hubbahu fa'adimunahu wa yuqirrunahu, orang-orang yang dengan ekspresi kecintaannya mengagungkan, memuliakan ini kan kalimat Rasulullah SAW, ghairu dzakirina anallaha azzamahu, mereka enggak ingat bahwa Allah SWT sendiri yang azzamahu wa rafa'a dzikrahu. Kalau Allah mengagungkan, Allah meninggikan, maka semestinya ya orang-orang itu bisa menghormati orang-orang yang mengagungkan Rasulullah gitu. Kalau Allah memuliakan Rasulullah dan ada orang-orang yang memuliakan Rasulullah, ya mestinya kan dimuliakan. Tapi kan kebalikannya di sini, mereka justru mengkafirkan orang-orang yang memuliakan Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala wa alzama ummatahu al-adaba ma'ahu bi ayatin minal Qur'anil Karim. Di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan kita harus mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Tutla wa tuta'abbadu bi talawatiha. Membaca ayatnya saja nanti ini adalah sebuah ibadah. Yuwaqqirunahu yu'addimunahu ya. Fa fadluhu wa maqamuhu wa jahu inda rabbih baqin. Kedudukan tinggi Rasulullah selalu abadi, la sakafi inda ahlil imani. Kedudukan Rasulullah, kemuliaannya akan selamanya, baik itu dalam keadaan hayyan ketika beliau masih sugeng, au an lahiqa bi rabbih, atau setelah ila rafiqil a'la bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab kedua Mafahim, di sini pembelaan Abuya kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dibuka bab kedua Mafahim. Yang pertama masalah akidah, bab kedua itu mabahis nabawiyah.
bab-bab yang berhubungan dengan kenabian, di antaranya di dalamnya khosais tabaruk. Yang tabaruk ini nanti kalau sekarang cara melaksanakannya ya tabaruk dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Nah, di sini di Mabahis Nabawiyah dibuka oleh Abuya dengan Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Tentang kekhususan Rasulullah langsung dimasukkan oleh Abuya dengan karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Khosais Al-Kubra. Mau disebutkan ya secara sanad bagaimana pendapat para ulama tentang khosais. Kemudian nanti disebutkan kutubus salaf wal khosais. Jika mereka mengingkari khosais ini, kekhususan ini, maka dijawab oleh Abuya di bab selanjutnya, Ibnu Taimiyah wal khosais an-nabawiyah. Nah, kalau mereka masih terus membantah, biasanya arahnya adalah kepada apa? Karomah, keramat-keramat yang dimiliki oleh para orang-orang soleh. Bagaimanakah cara menjawabnya? Ditulis di bab selanjutnya oleh Abuya, Ibnu Taimiyah wal Karomat. Kalau mereka tidak percaya adanya karomah miliknya para wali, para kekasih Allah, maka di sini cara menjawabnya, wal khosais wal karomat min jinsin wahidin. Kekhususan dan karomah itu adalah dari jenis yang satu. Dari sisi apa? Min nahiyatil hukmi wa naqliha wa adamu tasudufiyah. Ya. Makanya pendapat-pendapatnya sama seperti kita pendapat tentang khosais. Nah, kalau mereka masih terus membantah, biasanya arahnya adalah kepada apa? Karomah, keramat-keramat yang dimiliki oleh para orang-orang soleh. Bagaimanakah cara menjawabnya? Ditulis di bab selanjutnya oleh Abuya, Ibnu Taimiyah wal Karomat. Kalau mereka tidak percaya adanya karomah miliknya para wali, para kekasih Allah, maka di sini cara menjawabnya, wal khosais wal karomat min jinsin wahidin. Kekhususan dan karomah itu adalah dari jenis yang satu. Dari sisi apa? Min nahiyatil hukmi wa naqliha wa adamu tasudufiyah. Ya. Makanya pendapat-pendapatnya sama seperti kita pendapat tentang khosais. Nanti kalau dibahas derajatnya, sanadnya, thariqus subutiha dan seterusnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang makbul, mungkin ada yang sad dan seterusnya. Itu masalah-masalah pembahasan. Tapi selanjutnya lihat, kalau menurut saya di halaman 210, bagaimana cara memantapkannya, langsung dikasih contoh-contoh, bukti-bukti. Jadi halaman kalian halaman berapa itu? Menurut saya 210. Di sini Abu yang memberikan contoh karomah para sahabat dan tabi'in, ada sampai 10 contoh. Ya, orang didalili begini begitu, gak terima, di hadisnya gak kuat, syad, mungkar dan seterusnya ya. Oke. Mari sekarang kita mengambil contoh-contoh langsung. Contoh dari nomor 1 sampai 10, lihat ya, halaman saya 210. Kalian halaman berapa? Sama. 210 mafahim. Contoh pertama, kharajat Ummu Aiman, muhajiratan Sayyidatina Ummu Aiman.
ketika sedang hijrah, walaysa ma'aha zatun wala ma'un, enggak ada bekal, enggak ada air. Wa qadat tamutu minal atas, mau meninggal karena kehausan. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Falamma kana waqtul fitri wa kanat shaimatan, tahu-tahu sami'at hisan, ada sesuatu ala ra'siyah. Ketika diangkat kepalanya Ummu Aiman, beliau mengangkat kepalanya, faida dalwun mu'allaqun, ada timba yang tergantung. Fasaribat minhu hatta rawiyat, beliau minum sampai puas. Siapakah yang menceritakan ini? Nah, Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Taimiyah wal Karamat. Ya, Mu'aiman Barokah al-Habasyah. Karena kadang-kadang mereka berpikirnya begini, Allah itu kan mukjizatnya Rasulullah gitu. Para nabi pada mukjizat. Nah, ketika masuk kepada karamah-karamah para wali, nah, ini contoh-contoh yang ada di teks ya. Karena begitu ke belakang sampai ke zaman kita, pasti nanti dari Ahlussunnah wal Jamaah akan menceritakan ya karamah-karamah orang terdekatnya. Tentu saja yang mereka kenal, yang mereka tahu. Ya, Jawa ya cerita kiainya sendiri-sendiri yang mereka tahu, yang mereka alami tiap hari. Saya ngerti manakib, ya cerita manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Saya ngerti Mbah Khalil Bangkalan, ya cerita Mbah Khalil Bangkalan karena rumah beliau. Nah, ini bahasanya Buya khosais wa karamat min jinsin wahidin. Nah, setiap daerah pasti ada itu. Orang-orang Jakarta akan enak bercerita tentang Sayyidina Ali Al-Habsyi Kuitang. Orang-orang Jember, daerah-daerah Tapal Kuda akan cerita tentang siapa? Habib Soleh Tanggul, begitu. Orang-orang Lombok akan cerita Tunku Zainuddin, ya, semuanya begitu. Nah, itu memang kenyataan di masyarakat dan mereka rata-rata akan mengingkari itu semua dengan satu kata saja, gak percaya itu. Sekarang kalau mau bicara keilmuan ya begini teorinya. Ini pertama contohnya Sayyidatina Ummu Aiman Barokah al-Habasyah yang dari kecil bersama Rasulullah sampai nanti dinikahkan dengan Zaid bin Harisah, melahirkan seorang pahlawan Usamah bin Zaid. Contoh yang kedua, wa hada Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarul asad bi annahu rasulullah fama samal asad hatta usalahu maqsidahu. Safinah ada suatu keperluan ketemu dengan harimau. Begitu ketemu karena dia utusannya Rasulullah, dikabari loh, aku ini utusan Kanjeng Nabi loh. Rasulullah. Apa akhirnya? Malah diantar sama macan tadi. Masa ma'ahu hatta usalahu maqsidahu. Ya. Safinah, budak yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang akhirnya sama Al-Imam Al-Busiri dimasukkan dalam bait wa man takun bil rasulillahi nusratuhu in talqahul ustufi ajamiya tajimi, gitu ya. Nanti begitu didalami lagi baca bait itu, nanti hewan-hewan buas takut semua. Jadi Anda nggak usah belajar pawang kayak ini, baca itu sudah pada berhenti semua, nggak ganggu Anda hewan-hewan buas itu. Pernah ada orang, namanya orang takut ya, ketemu dengan harimau. Begitu dapat amalan baca bait itu, hewan itu tidak akan mengganggu kamu. Orang takut suruh inget-inget satu syair nadom bait, ya lupa ya, apa baitnya itu ya. Ada hewan di depannya, ingat belakangnya tok dia, tajimi. Oh ya tajimi ya. Wa man takun bi rasulillahi usratu in taqul ustufi ajamiyah tajimi. Ingat tajiminya tok dia. Tajimi. Hewannya yang takut sama dia. Ingat pojok baitnya aja. Ini
Pertama Sayyidah Ummu Aiman, kemudian Safina, budak yang berikan Rasulullah, ini laki-laki ya, Safina yang ini. Yang ketiga Al-Bara' bin Malik, saudara dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini Bara' bin Malik ini, kalau sumpah langsung sumpahnya diijabahi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam perperangan gitu ya. Kalau sudah tarung habis-habisan, kaum muslimin cuma bilang kepada Bara' sumpah cepat, jadi ngono. Yang menang Bara' kalau sudah sumpah menang udah. Ya Bara' aksim ala rabbik, ya Rabb aqsamtu alaika lamma aqdafum. Ya Allah, aku sumpah kepadamu, aku bunuh mereka semua. Langsung kalah semua musuh-musuh itu dengan omongannya Bara' ini. Itu berkali-kali begitu. Ya, sumpahnya Bara' yang kedua di perang Qadisiyah ini contohnya. Aqsamtu alaika ya Rabb lamma aqdafum wa ja'altani awwala syahidin. Aku bersumpah padamu ya Allah, aku kalahkan musuh-musuh. Dan aku bersumpah akan menjadi orang yang mati syahid pertama kali. Mati betulan Bara'. Ini wa qutilal Bara'u syahida. Ya, Bara' bin Malik ini ada tempat tersendiri. Amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Sumpahnya Bara' yang kedua
Di perang Qadisiyah ini contohnya, aqsamtu alaika ya Rabb lama ahtana aqtafahum wa ja'altani awwala syahidin. Aku bersumpah padamu ya Allah, aku kalahkan musuh-musuh dan aku bersumpah akan menjadi orang yang mati syahid pertama kali, mati betulan Barok. Ini wa qutilal Bara'u syahida. Ya, Barok bin Malik ini ada tempat tersendiri di Sayyidina Umar ya. Pesan pada para pasukan, kalau kalian sedang perang, Barok jangan jadikan pemimpin, bahaya. Ini sudah gak inget apa-apa, pokoknya yang dia cari mati gitu. Nah perang kan butuh strategi ya, kan mau mengalahkan musuh harus begini. Barok enggak, pokoknya maju. Ayo, senang ngareput apa ini? Aku sing mati atau awakmu sing mati, itu Barok begitu. Ini kalau jadi pemimpin kan apa? Pasukan kan harus taat, bisa-bisa mati semua kalau di bawah Barok itu. Orang ngepung benteng aja, kalau nggak bisa masuk Barok maju duluan, lempar saya katanya. Ketika melawan Musailimah Al-Kadzdzab itu, dilempar sama teman-temannya pakai tombak, masuk ke dalam sendirian. Untuk apa? Buka pintu benteng yang tidak terkalahkan dikepung sangat lama itu. Ini Barok bin Malik, ini contoh ya. Khalid bin Walid ini contohnya lagi. Hasaro hisnan manian, ngepung sebuah benteng yang kokoh, faqalu. Kami gak akan menyerah, kata musuh-musuh. La nuslim hatta tasrbusum. Kami mau menyerah kalau kamu mau minum racun. Ya apa nih tantangan ini ngono. Fasaribahu walam yadurahu. Minum Sayyidina Khalid. Gak apa-apa racun, langsung menyerah semua musuhnya. Ini di riwayat yang lain beliau baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama was-sami'ul alim itu. Tapi yang minum Sayyidina Khalid ya. Sing ngombe awak mumbo. Jangan coba-coba ya. Kalau minum itu kan tidak apa-apa, hanya musuh menyerah semua. Kenapa bisa ngangkat begini contoh-contoh? Maksudnya mereka itu tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Begitu kita cerita tentang kekasih kita, para kasih Allah, Imam Sadili, Imam Badawi, cerita kosong. Itu cerita lagi tentang para kiai kita, bualan, gitu mereka itu. Cerita lagi tentang kehebatan-kehebatan para kiai sepuh. Itu cuma mitos, dongeng, gitu semuanya. Sampai di akhir titik akhirnya, banyak akhirnya pada begini. Wali Songo itu tidak ada. Ketika itu mereka mengatakan. Ya, karena awalnya tidak percaya dengan hal seperti ini. Jadi mereka berpikirnya yang cerita seperti ini nanti akan menimbulkan kemusyrikan. Lalu apa hubungannya gitu loh? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kemusyrikan. Contoh lagi, wahada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengirim pasukan, wa amaru alaihim rajulun sama Sariyah. Pemimpinnya namanya Sariyah. Pada saat itu Sayyidina Umar sedang khutbah, beliau di Madinah. Sariyah ini ada jauh beratus-ratus kilo dari tempatnya Sayyidina Umar khutbah ya. Sayyidina Umar khutbahnya di Madinah. Ini di tempat lain di daerah Iran, di Madain. Di tengah-tengah khutbah itu loh, Masyurul Muslimin, Jumratul Mu'minin. Tahu-tahu teriak Sayyidina Umar, ya Sariyah, Jabal gitu. Sariyah naik gunung gitu. Itu sahabat yang di bawahnya, kilapo Sayyidina Umar gitu. Woi naik gunung woi, mau tengah khutbah masuk gunung, kan kaget orang. Gila apa sih Sayyidina Umar begini ini gitu ya. Faqadimar Yusuf sa'alahu qala ya amral mu'minin laqina aduwan fahazamuna fa idza bisoeh ya sari al jabal. Ternyata saat itu suara Sayyidina Umar dari Madinah tembus beratus-ratus kilo. Kalau saat itu Sayyidina Umar enggak teriak, sudah pada meninggal semua itu pasukan karena sudah mau dikalahkan. Ini putusannya tentara cerita, tidak ke Sayyidina Umar sendiri. Ya Amirul Mukminin, laqina aduwan fahazamuna. Kita ketemu musuh dan kita mau dikalahkan. Faidah bisoeh, sudah mau kalah atau ada suara. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Kita langsung naik semuanya ke gunung. Dan akhirnya karena di atas ya otomatis menang gitu ya. Yang diceritani ya Bu, Sayyidina Umar dewe gitu. Nah ini di contoh yang kelima. Nah ini yang mengangkat contoh-contoh seperti ini menunjukkan bahwa karomah itu ada gitu ya. Nanti jangan nanti heran kalau
Akhirnya masyarakat Muslim bercerita tentang keramat-keramatnya para kiai-kiai mereka di tempatnya masing-masing. Dan pasti ada itu, di mana-mana ada. Oh, ada di sana apa? Kuburan-kuburan yang kalau mau dibongkar nggak bisa, ya. Jalan tol harus tolnya yang ngalah gitu. Ada di Jakarta itu di mana itu? Cuma satu kuburan begini tuh, sekelilingnya apa? Peti kemas semua, ya. Ketika mau di apa? Rubah sedikit aja tahu-tahu ono sing kebrekan, ono sing embuh karo-karo gitu ya. Contohnya lagi sahabatnya Rasulullah Al-Ala ibn al-Hadrami, karena amil Rasulullah SAW al-Bahrain, beliau di Bahrain. Ini doanya Al-Ala ibn al-Hadrami. Ini wiridannya Al-Ala ibn al-Hadrami ya. Kalau seperti wiridan kita ya Fatah ya Uzak ya Kafiyah. Ini wiridannya Ala ya Alim ya Halim ya Aliyu ya Adim fa yustajabu lahu. Langsung dapat diijabai. Saat kehabisan air, ya Alim, ya Halim, ya Aliyu, ya Adim, wa ta'abi yusku wa ta'ulima atamal ma' wal isqa' lima ba'dahum fa'ujiba. Ketika mau menyerbu ke sebuah tempat dan ternyata di depannya ada kayak sungai yang besar gitu dan otomatis ya tidak bisa naik ya. Orang kan tidak bisa berjalan di atas air. Apalagi ini bawa kuda. Apa yang dilakukan oleh Ala, ya Alim, ya Halim, ya Aliyu, ya Adim, famarruhu kulhum alal mabtarat suruju huyulihim. Semuanya berjalan di atas air sak jaran-jarane. Biasanya wong sakti lah, nak dhuwure banyu lah wong edok ya. Jarane mungkin kelem gitu ya. Ini sak kudanya di atas air juga. Wa Allah ya rujasadu ida mata wa lam yajiduhu fil lahdi. Ala ini ndongone ngene pisan. Nanti kalau meninggal tidak ketahuan jasadnya. Goleki gak ono temenan, mergo malaikat nanti gak ero. Ya, ini alhamdulillah. Musuh-musuh ya takut duluan gitu loh. Siapa itu, jin apa manusia itu di atas air gitu. Sak kudanya sekalian gitu. Ketika menyerbang di daerah Irak sana. Al-Ala ibn al-Hadrami. Contoh yang ke-6. Siapa selanjutnya? Abu Muslim Al-Khawlani. Ini agak panjang, coba dicerita yang nomor 7, Abu Muslim Al-Khawlani. Apa yang terjadi dengan beliau? Biar nanti enak ceritanya. Mabahis Nabawiyah yang kedua. Bab yang kedua. Wajara mislu dzalika Abi Muslim Al-Khawlani adil ulqiya finnar. Kalau ada nabi dimasukkan ke api seperti Sayyidina Ibrahim. Nah, di karangan para tabi'in ada Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa selanjutnya? Abu Muslim Al-Khawlani. Ini agak panjang, coba dicerita yang nomor 7, Abu Muslim Al-Khawlani. Apa yang terjadi dengan beliau? Biar nanti enak ceritanya. Mabahis Nabawiyah yang kedua. Bab yang kedua. Wajara mislu dzalika Abi Muslim Al-Khawlani adil ulqiya finnar. Kalau ada nabi dimasukkan ke api seperti Sayyidina Ibrahim. Nah, di karangan para tabi'in ada Abu Muslim Al-Khawlani.
Summal tafata ila sabi qala tafkituna mimma ta'ikum syai'an hatta Allah azza wa jalla qala tum faqitu mihla fa qala itabi'ni fa tafajjata qad alaqat bisin fa qad wa talabul aswad an silama dan nabu fa qala atasyhadu anni rasulullah qala ma asma atasyhadu anna muhammadar rasulullah na'am fa umira bin nari fa ulqiya fiha fajadu qa'iman yusalli fiha. Abu Muslim Khawla ini ketika dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi, dibakar malah sholat gitu. Udah, balik ya. Nomor 7. Demikian pula yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani yang pernah dilemparkan ke dalam kobaran api. Ia bersama para prajurit pernah berjalan di atas sungai Tigris yang deras karena air bahnya, hingga saking derasnya sempat melempar kayu. Sembari menoleh ke teman-temannya, ia berkata, apakah kalian kehilangan sesuatu dari barang-barang kalian sehingga aku perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menemukannya? Di antara mereka ada yang berkata, aku kehilangan keranjang makanan. Kalau tadi sebelumnya siapa? Ala bin Rabi dan sahabatnya begitu. Ini contoh yang kedua, Abu Muslim Al-Khawlani begitu, nyabrang di atas air. Iku sik kober takok koncone gitu ya. Ono sing kelangan apa-apa jare ngono. Namanya nyabrang di atas air ya. Ini satu temannya, aku kehilangan keranjang makanan jare. Jadi kalian jalan gitu misalnya di atas apa? Kali gitu. Tahu-tahu kresek kalian jatuh gitu ya. Pimpinannya, ono sing kelangan, kresekku tiba jare. Kresekku jatuh dalam air. Doakan ya langsung ayah faqala. Naam. Abu Muslim berkata, ikuti aku. Ia pun mengikutinya. Dia menemukannya tergantung pada sesuatu lalu diambilnya. Tahu sudah nyentel begitu aja. Naam. Ia juga pernah dicari oleh Al-Aswad Al-Ansi yang pernah mengaku sebagai nabi. Al-Aswad berkata padanya, apakah engkau menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Muslim menjawab, aku tidak mendengar. Al-Aswad bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Abu Muslim menjawab, iya. Al-Aswad kemudian memerintahkan untuk menyulut api. Abu Muslim lalu dilemparkan ke dalamnya. Anehnya, mereka menemukannya sedang berdiri melakukan sholat di dalam nyala api itu, dan api menjadi dingin dan menyelamatkannya. Bardan wa salama. Abu Muslim datang ke Madinah setelah Nabi SAW wafat. Umar bin Khattab memberinya tempat duduk di antaranya dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar berkata, segala puji bagi Allah yang belum mematikan aku hingga aku sempat melihat di antara umat Muhammad SAW yang diperlakukan seperti apa yang pernah diperlakukan terhadap Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Abu Muslim ini datang ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Ya, sana ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar, otomatis ya. Didudukkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dawuh, alhamdulillah ketemu wong dari umatnya Rasulullah yang mendapatkan cobaan seperti Sayyidina Ibrahim. Podo-podo ora kobong ya gitu ya. Pernah diracun oleh pembantunya wada'at lahu jariyatan. Dan seorang budak wanita meletakkan racun dalam makanan Abu Muslim, tapi racun tersebut tidak membahayakannya. Ketika ada seorang perempuan menipu istrinya untuk menyelakainya, ia mendoakan perempuan itu dengan doa jelek. Tak lama kemudian perempuan itu buta. Akhirnya perempuan itu datang kepadanya seraya bertaubat. Lalu Abu Muslim kembali berdoa untuk kebaikan perempuan tersebut, dan Allah Ta'ala mengembalikan penglihatannya seperti sedia kala. Istrinya ditipu oleh perempuan yang lain, didoakan langsung buta yang nipu itu. Lapo aku picek ya. Mulai didoakan Abu Muslim Al-Khawlani, datang meminta maaf. Bismillah, balik mana ya matone. Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib yang tidak pernah ketinggalan jamaah 40 tahun sampai pernah baru ketika di Ayyamul Harra itu karena saat pembantaian di Madinah nggak ada orang adzan, nggak ada orang sholat, beliau tetap datang ke masjid. Akhirnya ketika ke masjid dia mendengar adzan dari kuburan Rasulullah SAW di semua waktu sholat. Nah, bahkan dalam masjid qad khala falam yabqa ghairu, yang ada cuma Sa'id bin Musayyib tok ya. Dengar adzan dari kuburan Rasulullah. Contoh yang ke-9, Amr bin Uqbah bin Farqad. Naam, ikra. Amr bin Uqbah bin Farqad.
Pernah suatu hari ia dinaungi awan saat melaksanakan sholat. Ketika itu terik matahari tengah membakar bumi. Ia juga pernah dilindungi binatang buas ketika sedang mengembalakan hewan-hewan tunggangan sejumlah sahabatnya. Hal itu karena ia menetapkan suatu syarat bagi teman-temannya dalam peperangan bahwa ia akan berkhidmat kepada mereka. Yang ini barokahnya khidmah. Amr bin Uqbah bin Farqad, sholat panas, tahu-tahu ada awan melindunginya. Ketika dia menggembala hewan ternak miliknya teman-temannya, yang jaga dia siapa? Dia dijaga oleh binatang buas. Karena dia memberikan syarat untuk dirinya sendiri, saya akan berkhidmah pada teman-teman saya yang perang. Gitu. Dia menjaga hewan agar terjaga dari binatang buas. Yang menjaga dijaga oleh binatang buas. Mutarif bin Abdillah bin Syekhir, kalau masuk rumah, sabahat mahu aniyatuhu, alat-alat rumah tangga di dalam rumah tangganya itu bisa bertasbih kalau dia masuk rumah. Jadi kalau dia masuk rumah, yang bertasbih ini barang-barang ini, aniyatuhu di rumah itu bertasbih semuanya. Mutarif bin Abdillah bin Syekhir, karena huwa wa sahibul lahu yasrifidul ma fa'adalahu matrafus sautan. Jalan pada waktu gelap, gak butuh senter, gak butuh ini kalau mutarif. Jadi pojoknya, pecutnya itu bisa bersinar. Ini mungkin contoh-contoh apa? Karomah-karomah para sahabat dan para murid-murid sahabat. Jadi ini di dua generasi terbaik hal itu terjadi. Berarti selanjutnya akan ada terus-menerus, gitu loh. Dan hal seperti ini yang nggak pernah sepi dari umat Rasulullah ya. Nah ya, bermacam-macam yang mereka dapatkan. Ada yang disebut firasat. Firasat itu pandangan tajam dari hati seorang yang ikhlas, seorang yang hatinya bersih. Ya, Sayyidina Utsman itu pernah lagi di majelis begini, ada seseorang masuk terlambat. Yatahulu ahadukum wa fi ainihi asaruz zina, katanya. Seseorang masuk ke dalam ruangan dan di matanya masih tersisa dosa-dosa zina, gitu. Maksudnya mari delok sesuatu gitu ya. Jadi itu sudah terasa. Jadi firasat-firasat tajam. Yang disebut karomah, sampai ke Indonesia disebut keramat-keramat itu. Lagi di majelis begini, ada seseorang masuk terlambat. Yatahulu ahadukum wa fi ainihi asaruz zina, katanya. Seseorang masuk ke dalam ruangan dan di matanya masih tersisa dosa-dosa zina, gitu. Maksudnya mari delok sesuatu gitu ya. Jadi itu sudah terasa. Jadi firasat-firasat tajam. Yang disebut karomah, sampai ke Indonesia disebut keramat-keramat itu. Mereka mendapatkan ini semua dari mana? Biasanya dari keistiqomahan yang mereka dapatkan. Jadi istiqomah itu khairun min alfi karomah, karena itu. Nah, nanti beda, ada karomah nanti bagi orang-orang yang hidupnya kotor, itu nanti ihana dan cobaan ya. Seakan-akan itu adalah sebuah keistimewaan, tapi itu nanti akan menjatuhkan mereka. Jadi kadang-kadang bisikan dari sesuatu yang banyak dan di mana-mana yang disebut paranormal, dukun dan seterusnya itu ya. Itu bukan karomah kalau itu. Di contoh-contoh seperti ini diangkat oleh Buya di bab kedua, memberikan pengertian jangan mudah mengkafirkan orang-orang yang percaya kepada hal yang demikian, karena itu nyata dan ada, gitu ya. Selanjutnya,
Summa yatahaddatsu anit tasawufi wa anawal fuluk ala al-fikrah islamiyah. Kemudian di dalam mafahim beliau juga menjelaskan tentang tasawuf dan menyebutkan bahwa tasawuf adalah pemikiran tertinggi dalam pemikiran Islam. Kalau kita ambil dari hadis, maka ada di sana disebut ihsan saat Sayyidina Jibril mengajari para sahabat bersama Rasulullah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ihsan itu yang disebut dengan tasawuf. Makanya bahasanya mungkin bisa berbeda-beda ya, ilmu tazkiyah, ilmu raqaiq. Tapi sesungguhnya kalau dalam bahasa hadis disebut ihsan. Wal wajhil musyrik li adami dinina wa kamaliyatihi. Ini adalah bentuk yang mencerahkan bagi adab-adab dalam agama kita dan kesempurnaan. Dan jangan dituduh yang macam-macam. Disebut kelenik, disebut hurufat. Wa annahu bari'un minal hurufat wal abadil wad dajjal. Dan tasawuf itu bersih dari sangkaan-sangkaan, dari kebatilan-kebatilan dan dari dajjal-dajjal kecil. Jadi nanti ada kesesatan yang dimiliki orang lain itu tidak tasawuf sama sekali. Tapi sesungguhnya apa? Aqtabat tasawuf, para tokoh-tokoh tasawuf sesungguhnya telah bicara dalam Islam itu, bicara dengan syariat Islamiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu terikat dengan hukum syara, tidak terlepas. Sholat ya sholat, Jumatan ya Jumatan. Di manakah contohnya? Yang meletakkannya kalau di milik saya di halaman 115. Nah, lihat 115. Para ulama tasawuf bagaimana menjelaskan tentang syariat Islamnya. Ada di 115 nama-nama disebutkan di sana oleh Abuya, Fudail bin Iyad al-Junaid, Hasan al-Basri, Salah at-Tustari, Muhasibi, Bishr al-Khafi, dan seterusnya. Contoh perkataan dawuh mereka di 116. Al-Imam Junaid, at-turuku kulluha masdudatun. Semua jalan menuju Allah itu tertutup ila man iktafa, kecuali bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti wattaba'a sunnatahu, yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang walazima tariqatahu, yang terus menetapi cara dan jalan Rasulullah. Di anna turukal khairat kulluha maftuhatun alaih, karena semua jalan kebaikan itu terbuka lewat jalur sunnah nabawiyah. Ini tasawuf itu begini aslinya gitu ya. Maka Abu pernah ditanya, apakah tariqat Anda? Tariqati al-Bukhari wa Muslim, pada Abu ya. Tariqat itu Bukhari dan Muslim. Memulazamatu aurati, ada di keterangan yang lain. Jadi kita ditanya, apakah tariqatmu? Tariqat itu Bukhari Muslim. Tambah no dewe apa lagi kitab kalian kalau. Apa tariqatmu? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dari terus puno kabeh. Saapal-apalmu. Itu ini mudah. Berarti apa? Jalanku adalah jalan sunnah gitu loh. Tapi jangan ngaku-ngaku paling sunnah nanti ya. Sekarang kebalik-balik di mana-mana. Artinya ada orang memilah-milah, ada ustadz sunnah gitu. Dan sing liyane ku apa? Masa ustadz bid'ah? Ustadz khurafat, ustadz khayalan, sampai menulis mereka di mana-mana. Ustadz sunnah 1, 2, 3 sampai 20 berapa. Indonesia itu merdeka sepirang tahun itu nak di kabeh ustadz-ustadz itu. Yang lain disebut soal ustadz syirik lah niku sesuai. Lihat ini adabnya seorang tokoh tasawuf. Wa jaa ana Abu Yazid al-Bustami, Sayyidina Abu Yazid al-Bustami quddisa sirruhu, bilang kepada sahabatnya, ayo sekarang kita sowan pada seseorang yang terkenal dengan kewaliannya. Sowan bareng-bareng ke sana. Famadoina, kita jalan. Dan kita lihat orang yang mau kita sowani berjalan menuju masjid. Tahu-tahu yang terkenal wali ini, sang wali ini, faroma buzakohu nahwal qiblah. Ketika melempar kotoran dari hidungnya itu, sisi, dia melemparnya ke arah kiblat. Nah, mestinya kan samping begini, ya. Tapi enggak, dia ke arah kiblat, diludah gini.
Fansor Abu Yazid walam yusallim alaihi. Oh, ini gak jaga adab Islam. Bagaimana mau jadi wali? Langsung balik itu, gak jadi sowan gitu. Gara-gara ini dok. Apa dawuhnya? Nah, orang yang gak menjaga adabnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya menjadi walinya Allah? Jadi adab sampai seperti itu dijaga. Maka pernah juga ada yang mau sowan seseorang yang terkenal dengan kewaliannya. Begitu nyampe sana, tahu-tahu dia lagi nggoda hewannya. Jadi kambingnya dipanggil. Semua. Kalau apa-apa nih. Waduh, ini orang gini katanya orang bagus. Hewannya jadi tipu. Bagaimana dengan orang gitu ya? Gak jadi disowani itu. Bagaimana menyampaikan hadis gitu ya. Jadi sampai adab-adab yang sedikit-sedikit ini ya, melihat orang Roma buzaqahu nahwal qiblah. Coba cara menerjemahkannya bagaimana yang pas. Abu Yazid Al-Bustami 116. Selanjutnya Dunun Al-Misri, perkataan itu ada 4: hubul jalil, bughdul qalil, ittiba'ud tanzil, wa khawfut tahwil. Orang yang mencintai Rasulullah dan Allah ada tanda-tandanya. Maka tandanya orang mencintai Allah, muta'abatu habibillahi sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada Rasulullah dalam akhlaknya, dalam perkataannya, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, Abu Yazid Al-Bustami. Dan datang keterangan bahwa Abu Yazid Al-Bustami, semoga Allah mensucikan. Mu'addabatan hafidatan. Innaha sayyidah al-jalilah, Tuan Putri yang al-jalilah, yang agung. Agung secara sahsia pribadi, agung secara nasab. Beliau selalu agung di dalam hati kaum muslimin dan muslimat. Agung dalam sisi pengorbanannya, bagaimana dia bersama Rasulullah selalu berkorban. Al-bid'atu al-qita'atu minal lahm, potongan dari daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahira yang suci, al-mubarakah yang diberkahi. Al-ibnatul barah, putri yang sangat berbakti kepada orang tua. Al-mujahidah as-sabirah, seorang mujahid yang sabar. Innaha Fatimatul Batul. Idza manastarji'u nasabaha, ketika kita membincangkan tentang nasab beliau, maka yang muncul adalah pertanyaan besar. Putri siapakah beliau? Ya zaujuman, istrinya siapa? Wa ya ummuman, ibu dari siapa? Sikapnya itu sudah cukup menjawab ya. Ibnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah satu kata itu aja sudah cukup itu ya. Anaknya siapa? Anaknya Kanjeng Nabi. Wis mari wis. Udah kena semuanya. Karena seorang putri bersama orang tuanya, ya berarti beliau yang paling paham Rasulullah, beliau yang paling tahu Rasulullah, beliau yang paling mengerti Rasulullah, beliau yang paling dekat dengan Rasulullah. Begitu ya. Namanya seorang ayah dengan seorang putri. Ya sendiri anak wedok ngerti ya. Bagaimana kasih sayang seorang bapak terhadap anak putri. Dia anak lanang, dia anak wedok, senengnya siji ya. Terus dia anak yombo ya. Ngerti. Secara psikologis bagaimana seorang ayah kasih sayangnya kepada seorang putri. Zaujuman, istrinya siapa? Istrinya Sayyidina Ali Al-Haidar Al-Qaror, ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Itu suaminya Abu Turab. Hatinya Sayyidina Ali selembut itu, seperti yang kita pelajari kemarin. Yang memusuhi beliau ketika ditanya oleh teman-temannya, apakah mereka kafir? Tidak, mereka bukan orang kafir. Apakah mereka orang munafik? Tidak,
Terus siapa mereka? Sayyidina Ali itu orang-orang yang musuh, orang yang terkena fitnah itu. Terhadap musuhnya aja begitu Sayyidina Ali, bagaimana terhadap istrinya gitu ya. Waya umuman ibu sapa? Ibu Sayyidina Hasan, ibunya Sayyidina Husain, ibu dari semua para wali-wali besar yang wiritannya kita baca tiap hari. Rotibul Haddad, Rotibul Atus, Sakron, Wiritul Latif, semuanya ya. Kita baca kemarin bahwa Alul Bait itu al-uswa, al-qudwa, al-quwa, al-mukhlisah. Baru kemarin kita baca itu. Al-aslul arik wa sulalatul itra'an nabawiyah al-karimah, ras keturunan pangkal dari semua kebaikan, keturunan dari kenabian yang mulia. Salah satu julukan beliau, innaha ummu abiha, ibu dari bapaknya. Ya pokok ibu dari bapaknya. Ya karena sudah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, yang merawat Rasulullah Sayyidah Fatimah. Jadi seakan-akan kayak ibunya. Kullu ma fiha yusbihu Rasulullah. Semua yang berhubungan dengan Sayyidah Fatimah semuanya mirip Rasulullah. Cara jalan, cara duduk, cara bicara, sampai juga wajah dan semuanya. Yang paling mirip ya Sayyidah Fatimah. Wa kanat, dan Sayyidah Fatimah itu adalah ahabban nasi, orang yang paling dicintai ila qalbihi, di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil insana al-azimah, manusia yang agung ini, yang perjalanan kehidupannya wa tarihiyah dan masirata hayatiyah adalah juz yang utama dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah-kisah keislaman. Qad waqafat ma Rasulillah, berdiri bersama Rasulullah, kafahat ma'ahu, membela Rasulullah, tahammalatil ada, betai sakit bersama Rasulullah, tahtimuhu, berkhidmat pada Rasulullah, tara'ahu ba'da wafati walidatiha, yang merawat Rasulullah. Ketika membincangkan beliau hadis Sayyidah Al-Jalilah indah menatahaddas, ketika bicaraan tentang beliau nasta'ridul butulah, maka kita berarti bicara tentang kepahlawanan fitarihil ummah Islamnya, dalam cara Islam, dari cobaan yang paling pertama di Mekah berupa apa? Dulmu Quraisy, ketika orang Quraisy mendolimi, qaswatu Quraisy, ketika orang Quraisy keras kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu beliau melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Pernah Rasulullah ketika sujud di depan Ka'bah diberi kotoran oleh salah seorang musuh. Yang bersihkan siapa kotoran itu? Sayyidah Fatimah, sambil berlinang air mata. Wahya bijiwari abiyah saja, di samping abah beliau orang yang sangat berani, qawiyah kuat, sabirah sangat sabar, muti'ah taat, mu'addabah terdidik, hafidah, dan beliau menjaga diri, menjaga kehormatan. Di antara peninggalan beliau adalah ini, setiap ada orang meninggal itu kerandel atau keranda menutupi mayit, itu peninggalan beliau. Terjadi kapan? Menjelang wafat beliau, beliau bertanya kepada Asma binti Umays. Beliau gelisah sekali karena sebelumnya orang meninggal tidak ada tutupnya, jadi kelihatan wong dhuwur, lemu gitu ya, apalagi perempuan malu. Kok saya mau meninggal, ini orang laki-laki lihat saya. Hanya tanya kepada Asma binti Umays, gimana? Di negara sana, kalau nggak salah di Najasyi, ada orang meninggal itu ditutupi. Kalau gitu pakai ini. Nah, pertama kali yang pakai keranda ini beliau. Akhirnya tidak terlihat oleh laki-laki dalam keadaan hidup maupun jika sudah meninggal.